Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Teman-teman, hari ini kita akan menghajar soal-soal TIU SKD CPNS tahun 2024 kemarin dalam rangka mempersiapkan SKD CPNS tahun ini, tahun 2024, teman-teman. Nah, teman-teman, topik kita hari ini khusus tentang perbandingan kuantitatif ya. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and share. Barangkali video ini bermanfaat buat yang lainnya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Dan nyalakan tanda loncengnya supaya selalu mendapatkan notifikasi update video terbaru dari kami, teman-teman. Nah, teman-teman, langsung saja kita lihat beberapa jenis soal perbandingan kuantitatif. Nah, soal ini teman-teman adalah soal yang keluar pada SKD CPNS tahun 2023 kemarin ya, teman-teman ya. Nah, soalnya begini, sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B dengan kecepatan 225 km per jam bisa menghabiskan bahan bakar 25 liter. Oke, sekarang di tabel kita punya dua pernyataan, pernyataan X dan pernyataan Y. Pernyataan X-nya itu adalah bahan bakar yang diperlukan mobil jika melaju dengan kecepatan 180 km per jam. Pernyataan Y-nya 22,40. Nah, pertanyaannya adalah hubungan yang tepat antara kedua kuantitas di atas adalah. Nah, ini teman-teman kita diminta mencari hubungan si X dan si Y ini gitu ya. Nah, apakah alfa X lebih dari Y, B X kurang dari Y, C X sama dengan 2Y, delta 2X sama dengan 2Y, dan ataukah Y sama dengan 2X. Nah, teman-teman, maka untuk mengetahui apa hubungannya, mari kita eksekusi X-nya berapa, Y-nya berapa, gitu kan ya. Nah, sederhana gitu. Nah, sekarang gimana cara mendapatkannya? Nah, kita kan tahu tuh, skema penyelesaiannya seperti ini. Bahwa dari kota A ke kota B, itu kalau misalkan kecepatannya 225 km per jam, ini akan menghabiskan waktu bahan bakar ini sebesar 25 liter, gitu, sebanyak 25 liter. Nah, apabila sekarang ini kalau dia 180 km per jam kecepatan yang digunakan dalam mengendarai mobilnya, maka ini kira-kira X-nya ini berapa sih nilainya gitu ya. Kira-kira dia akan menghabiskan bahan bakar berapa. Nah, teman-teman, kalau 225 km per jam itu menghabiskan 25 liter, ya kan? Nah, tentu saja jaraknya juga akan lebih tinggi kan ini ya. Nah, lebih besar gitu ya. Nah, 180 km per jam ini tentu saja jaraknya itu akan lebih sedikit gitu ya. Maka ini kan kecepatan yang dipakai ini kan berkurang. Nah, idealnya gitu ya, secara teori itu ya, kalau dia semakin cepat itu semakin banyak menghabiskan bahan bakar. Kalau dia semakin pelan, maka ini juga akan semakin rendah harusnya gitu ya teman-teman ya. Nah, karena skemanya begini, maka inilah yang kita sebut sebagai perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai. Nah, karena dia perbandingan senilai teman-teman, maka yang kita lakukan adalah kita kali silang. Kita kali silang dan silangnya yang berseberangan dengan X itu selalu menjadi pembagi gitu ya. Di beberapa video sebelumnya saya sudah bahas nih. Cek di link deskripsi atau di pojokan atas video ini ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita kali silang gitu ya, maka X itu adalah 25 dikali 180. Nah, ini pakai titik aja supaya tidak ambigu ya teman-teman ya. 25 kali 180 dibagi 225. Oke, sekarang apa yang bisa kita sederhanakan? Yang bisa kita sederhanakan ini ya. 25 dibagi 25 kan 1 tuh ya. 225 bagi 25 itu 9 ya teman-teman ya. Oke, 9. Maka yang tersisa sekarang adalah 180 dibagi 9. Itu adalah 20 apa? 20 liter. Nah, itu nilai X-nya ini adalah 20. Jadi X ini nilainya adalah
20, sedangkan Y-nya itu adalah 22,40. Apa hubungannya? Yes, betul. Jadi jawabannya adalah bravo. Betul ya. X itu kurang dari Y. Begitu teman-teman. Jadi jawabannya itu bravo, dan ini mudah sekali gitu teman-teman ya. Jadi tergantung teman-teman eh, apa namanya, bisa membahasnya atau menyelesaikannya dengan cepat atau enggak. Nah, kecepatan itu tergantung dari seberapa sering kita latihan, teman-teman. Maka dari itu perbanyaklah latihan. Nah, itu teman-temannya. Nah, oh ya teman-teman. Jadi soal-soal ini ya, soal-soal seperti ini, soal-soal asli ini dapat teman-teman akses, dapat teman-teman beli bukunya, yaitu bukunya itulah Sang Tutor tuh teman-teman. Nanti yang di TikTok bisa apa namanya, bisa eh, langsung saja klik keranjang kuningnya ya. Oke, oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, sekarang mobil Pak Amir menempuh perjalanan selama 3/4 jam dengan menghabiskan bensin sebanyak 30 liter. Oke. Nah, X-nya adalah lama perjalanan Pak Amir jika ia mengisi tangki 75 liter dengan kecepatan yang tetap. Oke, kecepatan tetap. Ya, Y-nya adalah 113 menit. Hubungan yang tepat antara kedua kuantitas di atas adalah, nah, lagi teman-teman, kayak begini nih, nampaknya ini juga adalah perbandingan gitu ya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat. Nah, 3/4 jam waktu penempuh perjalanan itu menghabiskan bensin sebanyak 30 liter. Oke. Nah, sekarang kita lihat pernyataan X. Pernyataan X itu dia apa namanya, melakukan perjalanan dengan kecepatan tetap, dia menghabiskan 75 liter ternyata. Nah, berarti kan kita harus cari tahu nih berapa waktu yang ditempuh kan ya untuk mendapatkan nilai X ini gitu ya. Nah, gimana teman-teman? Kalau 3/4 jam itu 30 liter, nah kan? Nah, dari 30 liter ke 75 liter ini kan dia Pak Amir ini mengkonsumsi, bukan Pak Amirnya ya, mobilnya Pak Amir ini mengkonsumsi bahan bakar itu kan bertambah tuh. Nah, otomatis jarak dan waktunya juga semakin bertambah dong, kan gitu ya. Nah, lama lama dalam perjalanannya juga pasti bertambah tuh. Ya, mungkin kecuali motornya rusak kayak motornya semakin boros atau tukar motor atau kecepatannya tidak tetap gitu. Baru tidak terjadi seperti ini. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini atau skemanya seperti ini, teman-teman, ini fix, ini adalah perbandingan ya betul ya, perbandingan senilai. Nah, jadi karena dia perbandingan senilai, maka kita kali silang ya. Maka ini kita peroleh X sama dengan 3/4 ya kan, kali 75 ya kan, dibagi 30. Nah, gimana tuh? 3/4 kali 75 eh, bagi 30. Nah, 3/4 ini apa? 3/4 jam. Nah, nah, kita gimana caranya 3/4 jam itu? Ya, 3/4 jam ini kita ubah ke dalam bentuk menit. Nah, ternyata 3/4 jam itu kita kali 60 kan, 60 dikali 60 menit kan? Oke. Maka ini kita dapatkan ini dibagi ini 15 ya. Oke. Nah, jadi 3 kali 15 itu 45 menit. Nah, jadi 3/4 jam itu 45 menit, teman-teman ya. Jadi ini 45 menit dikali 75 dibagi 30. Nah, ini sama-sama bagi 15, boleh kan? Nah, ini kita sama-sama bagi 15, ini dengan ini, oke, kita akan dapatkan ini itu adalah 3 dikali 75 dibagi 2. Nah, sekarang 3 kali 75 itu kan 225 ya. 225 dibagi 2 itu kan sama dengan 112,5. Ini apa? Ini menit tentu saja. Nah, teman-teman, 112,5 menit itu adalah si X, 112,5 menit.
Nah, sekarang kita bisa lihat apakah X sama dengan Y? No, tentu saja ya. X lebih dari 2Y? Tentu saja bukan gitu ya. Dan jawabannya pastilah si Charlie. Jadi jawabannya adalah C, teman-teman. Nah, begitu caranya. Ini sangat mudah, sangat gampang, teman-teman ya. Ini agak panjang karena kita menjelaskannya, kita membedahnya gitu ya. Nah, besok itu tinggal teman-teman kerjakan dengan secara sat saja gitu ya. Maka ini akan sebetulnya ini hanya beberapa detik saja gitu ya untuk mengerjakan soal ini. Nah, oke, sekarang kita lihat soal berikutnya ya. Soal ketiga pada video ini. Nah, coba lihat. Panti asuhan Nur Soleh mendapatkan sumbangan berupa uang yang jika dibagikan kepada 20 orang anak, maka masing-masing anak akan mendapatkan 125.000. Oke. Nah, si X-nya adalah banyak uang yang diperoleh masing-masing anak jika ada tambahan 5 anak. Oke. Y-nya 750. Nah, ini juga perbandingan, teman-teman ya. Nah, perbandingannya adalah kita bisa buat skemanya dulu ya, teman-teman ya, untuk memudahkan kita gitu ya. Nah, kan kalau 20 orang anak gitu ya, itu mereka sama-sama dapat 125.000 rupiah. Nah, sekarang kalau misalkan dia nambah 5 orang anak lagi, maka 25 kan ya, 25 orang anak ini dapatnya berapa gitu. Nah, dapatnya berapa tuh titik. Nah, idealnya kan gitu ya. Kalau uang kalau uangnya itu kan sama itu ya, uangnya sama jumlahnya gitu. Kalau dibagi 20 orang berapa tuh? Apakah semakin sedikit? Nah, jadi kan kalau misalkan 20 ke 25 ini kan bertambah jumlah orangnya kan gitu ya. Nah, 125.000 itu didapatnya kalau jumlah orangnya 20 orang. Nah, sekarang kalau sekarang dibagi oleh 25 orang semakin banyak atau semakin sedikit uang yang didapat? Betul, ini akan semakin sedikit, teman-teman. Nah, karena dia begini model skemanya ada yang naik, ada yang turun gitu ya. Maka ini kita sebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai, teman-teman. Nah, karena dia perbandingan berbalik nilai, maka ini kita tidak bisa kali silang langsung gitu ya. Nah, ini adalah si X tadi ya. Nah, jadi kita harus ubah dulu posisinya. Oke. Maka ini kita ubah posisinya si si X dan 125 ini. X-nya di atas, 125-nya di bawah gitu ya. Nah, kalau sudah begitu baru kita kali silang. Nah, 20 orang, maka ini X rupiah gitu ya. Kita balik nih posisinya. 25 orang, terus kemudian 125.000. Nah, ini baru bisa dikali silang nih kalau salah satunya sudah dibalik. Nah, biar sama 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 skemanya, sama-sama plus gitu ya. Nah, dari sini ke sini sekarang udah plus, dari sini ke sini sekarang sudah menjadi plus gitu. Nah, sama-sama plus kan ya. Nah, baru ini bisa kita kali silang. Karena kali silang, maka X-nya itu sama dengan adalah 20 dikali bukan itu 125.000 dibagi 25. Nah, gimana tuh caranya? Nah, 25 bagi 125 maaf, 125 bagi 25 bisa kan ya? Bisa lah ya. Nah, ini kan ini sama-sama bagi 25. Jadi, ini kita akan dapatkan 20 dikali 5.000. Nah, 5.000 dapat dari 125 bagi 25 ya. Maka ini kita peroleh sekarang ini adalah 100.000. Nah, jadi ini 100.000 si X-nya itu ya. X-nya itu adalah 100.000 rupiah. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat hubungannya. Hubungannya ternyata adalah, ya betul, X-nya itu lebih sedikit dari Y. Jadi jawabannya adalah si alfa. Begitu teman-teman, sangat mudah, sangat gampang. Ya. Nah, teman-teman, ini ada soal diketahui X sama dengan 6 dan Y sama dengan 3/4, hubungan tepat untuk kedua kuantitas di atas. Nah, teman-teman tinggal substitusi aja. Nah, tapi ini akan kita jadikan PR, teman-teman. Kita akan bahas di video selanjutnya ya. Nah, tapi
teman-teman harus jawab dulu di video ini, nanti kita bahas, buatkan video pembahasan berikutnya. Kemudian ini juga eh, ini tentang apa ini persentase untung. Nah, persentase untung videonya juga sudah kita buatkan di video sebelumnya. Tonton dulu ya yang belum tonton, linknya ada di deskripsi dan di pojok kanan atas video yang sedang Bapak Ibu teman-teman tonton saat ini. Nah, tapi teman-teman ini menjadi tugas teman-teman, ini di PR1 gitu ya. Nah, PR1 ini menjadi bahan diskusi 2, PR2 tersebut ya. Kemudian ya yang ini yang terakhir PR 3, hubungan yang benar untuk kedua kuantitas di atas adalah ini PR 3. Ini akan kita bahas di video berikutnya teman-teman. Tapi tolong jawab dulu di kolom komentar seperti apa jawaban teman-teman, nanti kita bahas. Kita berdiskusi di video di kolom komentar, kita lanjutkan nanti di video berikutnya. Nah, teman-teman, karena kita sudah berada di penghujung video, jadi tadi kita sudah bahas 3 buah soal tentang perbandingan kuantitatif, dan 3 laginya itu menjadi tugas teman-teman untuk dijawab di dalam kolom komentar sebagai tugas latihan teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas di kolom komentar dan di video selanjutnya teman-teman. Nanti apa namanya, dipantengin terus channel ini supaya selalu mendapatkan notifikasinya teman-teman. Nah, teman-teman terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Saya Aprianto, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.